Yang sehat adalah manusia yang cepat Ya, benar. menyesuaikan diri ya, Betul. fleksibel ya. Tapi kan tidak semuanya fleksibel dan segera menyesuaikan diri. Sehingga ya betul dia menstimulasi dari gangguan-gangguan ya yang berupa ya bisa depresi, bisa gangguan cemas atau psikosomatik ini ya. Nah, tetapi ya saya tekankan ya, gangguan cemas, anxiety atau psikosomatik ini ya, ini tidak selalu terkait dengan stres. Banyak klien yang datang, "Dok, saya itu tidak punya masalah. Ekonomi saya baik-baik saja. Istri saya baik-baik saja, anak saya baik-baik saja. Saya tidak punya masalah, Dok. Kenapa bisa seperti ini?" Memang ini bukan depresi ya. Kalau depresi memang ada masalah, benar-benar ada faktor ya. Entah dia utang berapa berapa ratus juta, entah ditipu orang, entah kehilangan pasangan, kehilangan orang yang dicintai, jelas ada masalah dan dia akhirnya menjadi depresi. Ya. Ya, moodnya turun, nggak mau makan ya. Terus nggak lagi menikmati hobi. Betul. Ya, bahkan dia ada keinginan untuk mati saja, putus asa. Ini adalah depresi jelas kalau digali ada masalah. Tapi untuk psikosomatik atau gangguan cemas ini, dia digali tidak ada masalah. Dia tetap happy, tetap menikmati hobinya kayak orang normal, tetapi tetap saja sulit tidur ya. Lambungnya sakit terus, berdebar-debar ya. Terus ada juga kekhawatiran berlebihan ya, ada ambulan khawatir, tetangga mati khawatir ya. Jadi tetap saja seperti itu karena si psikosomatik ini tidak selalu ada stres ya. Karena apa? Psikosomatik ini bisa akumulasi dari yang dulu-dulu. Betul. Yang zaman-zaman dulu yang masalah-masalah ini sudah selesai terakumulasi di dalam otak ini. Memori otaknya, sehingga menjadi keseimbangan sistem saraf pusat tidak stabil ya. Sistem saraf pusat itu mengatur otonom itu semua organ tubuh. Maka yang datang ke psikiater ini enggak, "Dok, saya sedih, Dok, saya galau," atau datang dengan melantur gitu. Tidak. Datang ya dengan, "Dok, saya lambung saya ini enggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana. Nah, Dok, saya itu berdebar-debar tapi periksa normal." Nah, ada yang sampai tercekik ya, seperti itu. Ya, Oke, Dok. Ini cara penanganannya seperti apa, Dok? Ya. Cara penanganannya ya kita kembali ke dasar ya. Dasarnya adalah sistem saraf yang tidak seimbang ya. Nah, sistem saraf pusat ini kan ada zat-zat kimia ya, kita sebut monoamin, serotonin dan lain-lain secara ilmiah ya. Intinya dia ada sistem saraf pusat yang harus diseimbangkan. Nah, untuk menyeimbangkan itu ya butuh pengobatan. Nah, pengobatannya ya 3 sampai 6 bulan. Nah, semakin cepat datang, semakin ringan kan itu kerusakannya, ya semakin cepat pengobatannya. Bahkan klien kalau ada yang kronis itu bisa sampai 9 bulan, 1 tahun. Ya. Selain cara penanganan seperti itu dengan obat-obatan, mungkin ada cara lain, Dok? Kalau seandainya ada pasien yang mungkin menurut Dok harus terapi nih, harus seperti ini. Kira-kira selain obat-obatan yang diberikan, mungkin ada cara lain, Dok? Ya, tentu ya terapi itu ada obat dan non-obat. Obat tadi kan ya kembali ke dasarnya ya, yaitu menenangkan amigdala tadi ya, organ di dalam otak yang pusat khawatir itu bekerja berlebihan, si amigdala distabilkan ya. Terus sistem saraf pusat yang tidak seimbang diseimbangkan sehingga kembali sehat ya. Nah, yang nomor 2 yang non obat ya yaitu ya ini basicnya ya. Basicnya kan sebenarnya adalah masalah-masalah yang kebebanan ya, otaknya itu kebebanan, maka kita butuh relaksasi ya. Relaksasi dalam artian di sini adalah bisa hobi, bisa olahraga. Nanti juga psikiater akan mengajarkan, saya lebih suka menyebutnya senam otak ya, yaitu seperti semacam otak ya, Dok, ya? Meditasi ya. Jadi saya mengajarkan biasanya klien-klien saya untuk melakukan ya. Jadi obat ini justru short term, kan cuma 3 sampai 6 bulan. Ya, betul. Yang long term apa? Ya kepribadian klien untuk melakukan relaksasi. Ya, saya sendiri sebagai psikiater ya,
saya juga menyadari ya, namanya kerja itu kan juga sebuah kepenatan ya. Ya. Saya harus relaksasi ya, hobi saya olahraga bela diri, maka saya sering-sering olahraga bela diri. Oh, begitu. Ya, supaya apa? Balance, keseimbangan zat kimia otak saya ya. Selain itu juga ya tentu ada psikoterapi ya. Psikoterapi ini ya kadang klien dengan gangguan cemas atau psikosomatik kadang ada yang memiliki trauma Iya, betul. ya. Terus juga dalam psikoterapi di sini juga kita menemukan kepribadian klien yang agak bandel ya, artinya jarang relaksasi ya. Terus tidurnya juga suka begadangan dan lain-lain. Tentunya kita akan banyak ya di dalam psikoterapi ini kita akan mengurus cara berpikir dan cara hidup dari klien ini. Sehingga tidak hanya short term pengobatan, tetapi yang paling penting adalah long term-nya kepribadian. Karena kalau pengobatan pasti di stop sama psikiaternya ya. Tetapi kalau long term-nya ya kepribadian klien ini, maka psikoterapi itu malah justru untuk long term-nya. Berarti kembali kepada pribadi kita masing-masing untuk bisa bagaimana manage sendiri ya sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita atau pribadi kita ini ya, ya Dok ya. Seperti itu ya. Oke, baiklah sahabat, kami juga membuka line telepon dan juga line SMS ya. Untuk sahabat di rumah yang saat ini lagi stay tune yang ingin bertanya-tanya bersama dengan dokter psikiater seputar apa yang kamu rasakan saat ini, apakah gangguan kecemasan atau depresi ataukah ada gangguan sakit lambung ya Dok ya. Dan juga mungkin ada gangguan di organ otak kamu. Silakan Jay nanti di 081339836984. Sekali lagi di 081339836984. Baik, kita jeda dulu Dok ya, karena kita masih ada satu sesi lagi setelah jeda berikut ini. Stay tune terus. Padahal kalau mau dibilang itu sangat berat lah ya untuk menjadi dokter psikiater, atau tidak nih Dok? Ya, saya akan menjawab ya. Ya, saya menyukai psikologi ya, menyukai psikologi sejak S1. Ya, menyukai psikologi sejak S1 kuliah. Terus menyukai olahraga bela diri ya, itu sejak SMP. Maka saya mencari uangnya dari olahraga bela diri dan dari psikologi ini ya. Nah, termasuk berhubungan dengan psikiater kan ada psikologinya banyak ya. Betul. Ya, tentu saya memilih pekerjaan ini untuk meminimalisir stres. Stres, benar ya. Karena kerja sesuai dengan apa yang saya suka itu bisa meminimalisir stres. Bisa menjaga kesehatan organ otak saya. Itu pertama. Yang kedua, ya saya jujur, ibu saya menderita ini gangguan psikosomatik ini. Pernah menderita gangguan psikosomatik? Ya, di tahun 2013 ya. Saat itu saya dokter umum. Saya dokter umum, belum mengerti banyak ya tentang ilmu-ilmu psikiater ya. Jadi gejala ibu saya itu sesak, terus tercekik, terus kesemutan, sulit tidur. Jujur saat itu kita keliling dokter sampai uang tuh habis. Ya. Bahkan ibu saya pernah dirawat itu di sebuah rumah sakit swasta di Solo ya. Itu seminggu. VVIP, habisnya luar biasa. Luar biasa benar. Belum lagi ke spesialis lain ya, ke jantung, ke spesialis paru. Kita keliling. Bahkan sudah putus asa. Ayah saya dari Bali ya. Berpikir ini dikenain orang. Ya. Dukunnya bilang supaya dipindah ya ke kambing ya. Beli kambing hitam itu ya, dipindah ya. Ya, kalau saya tidak percaya. Saya sebagai seorang dokter tidak percaya, tapi kan orang tua ya tidak bisa dilawan ya. Saya diam saja. Yang penting kita sudah berusaha. Akhirnya malah temen bapak itu dokter, ada seorang dokter polisi ya, dokter umum tuh melihat ibu, Roland, ibumu ini harus ke psikiater gitu. Awalnya ibu saya tidak terima karena dikiranya loh, saya itu kan nggak ada masalah psikologi, saya nggak gila. Dipikirnya ibu saya seperti itu. Akhirnya saya ya merayu-rayu, Bu, psikiater bukan hanya untuk orang yang gangguan jiwa berat ya, kegilaan ya. Ini bisa penyakit, ini bisa sesek ibu, tercekik, kesemutan, apalagi nggak bisa tidur itu dari otak ibu. Ya, akhirnya saya
ke ahli psikosomatis ya. Nah, saya antar ya. Akhirnya di situ saya mendengarkan di ruangan ibu saya psikoterapi. Ibu saya cerita, nangis, terus saya juga beli obatnya. Nah, akhirnya ibu saya membaik. Nah, jadi di tahun 2013 itu berobat. Sekarang ini ibu ya di tahun 2021 umur 59 tahun ibu saya sehat walafiat. Ya, berarti. Tapi keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu ya. Maka saya berharap masyarakat ya supaya tidak usah keliling-keliling. Tidak usah keliling-keliling karena saat ini ya itu sangat membuat kita ya lelah. Saya sendiri nganter-nganter. Lelah juga, pasti mengeluarkan banyak sekali energi dan banyak uang yang kita keluarkan, Dok ya. Jadi harus ke tempat penanganan yang benar-benar tepat supaya tepat ditangani ya. Betul. Dari programnya yang 3 sampai dengan 6 bulan seperti itu. Betul ya. Sekali. Oke, baiklah sahabat ya, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dari dokter psikiater untuk hari ini. Waktu kita sudah hampir masuk di jam 12. Nah, di akhir nih Dok ya, apa sih yang mau Dok sampaikan untuk masyarakat yang sampai dengan saat ini masih punya rasa ketakutan untuk ke dokter psikiater ya? Mungkin ada yang moodnya turun, ada yang lagi rasa depresi, ada yang mungkin gangguan kecemasan dan sebagainya. Ini apa sih yang bisa Dok sampaikan dan di manakah tempat yang bisa mereka datangi atau kunjungi untuk bisa bertemu dengan dokter sendiri? Ya. Untuk pesan bagi masyarakat ya, ini pengalaman saya ya. Banyak klien itu yang kadang malu ya, hanya ingin bertemu di rumah. Loh, saya di rumah nggak buka praktek kok Pak. Gitu ya. Artinya supaya kita itu tidak menstigma ya. Nah, ini adalah saya datang ke sini itu supaya tidak terstigma ya masyarakat ya, bahwa yang ke psikiater itu bukan hanya gangguan jiwa berat atau yang berhubungan dengan kegilaan saja ya, yang dipasung, yang ngelantur ya. Banyak klien-klien yang sekarang itu normal, dalam artian bicara nyambung dengan sendirinya ya. Dalam artian begini, dia datang itu pasien-pasien yang normal, hanya gejalanya sulit tidur, hanya gejalanya sakit lambung yang tidak sembuh-sembuh. Jadi pasien-pasien psikosomatik atau gangguan cemas ini masih bagus ya, artinya dia ngomongnya ya nyambung, seperti tidak ada masalah, bisa senyum ya, tetapi tetap aja dia ya, saya ulang-ulang ya, sulit tidur ya, keluhan-keluhan fisik ya, lambung berdebar, sesak napas, keringat dingin ya, terus ada khawatir yang berlebihan. Jadi masyarakat saya mohon menyarankan agar supaya ke psikiater itu biasa saja. Justru orang-orang yang cerdas ya ke psikiater ya. Banyak sekarang klien datang tuh malah dia nggak ada masalah, dia hanya pengen curhat. Sudah ada beberapa. Jadi dokter sekarang sudah menjadi tempat curhatan juga nih ya. Luar biasa. Ya. Jadi saya salut ya. Ada beberapa klien yang datang itu hanya untuk meluapkan ya. Dok, saya kan sudah 6 bulan nih kerja Dok. Dalam urusan dengan pasangan ini kan pasti saya pengen meluapkan semua. Datang hanya untuk meluapkan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi itu untuk pencegahan ya tentunya ya. Karena kalau dipendam, disimpan, nanti takutnya akan mengganggu kesehatan organ otak. Betul. Ya. Terus kalau psikiater ya di sini bisa ditemui ya. Saya ya praktek di 2 tempat ya. Ya. Kalau 3 kemarin ada 3 yang nawari tapi enggak karena ya harus menjaga kesehatan ya. Iya, benar kita sekali. Harus untuk waktu tidur, untuk hobi dan lain-lain. Jadi saya di 2 tempat, yaitu saya di Rumah Sakit Daerah Airamo ya, itu Senin sampai Sabtu ya, pagi siang. Terus saya juga kalau sore ya jam 4 sampai jam 8 itu di Apotek Keluarga Sehat ya di Dangambai. Ya, jadi begitu. Saat ini kan lagi pandemi ini ya, apakah ada inisiatif untuk membuka curhatan online gitu? Ya. Curhatan online nih. Ini pertanyaan dari teman-teman. Ya, memang ada klien yang curhatnya online ya. Kemarin dari jauh ya, Labuan Bajo, Solo ya, Bali ya. Memang dilayani ya, tapi janjian dulu. Jadi memang online karena jarak jauh ya. Ya usahakan kalau curhatan online juga sediakan ruangan khusus ya. Maksudnya kalau saya sudah punya ruangan khusus, saya setting di rumah itu ada ruangan khusus ya, untungnya tidak terganggu siapapun ya. Sebaiknya klien juga di ruangan khusus ya. Itu dalam bentuk audiovisual atau dalam bentuk bisa WA
ya visual ya. Oh, Tapi ya kan bisa. kadang ini namanya di daerah kadang ada sinyal yang tidak bagus Oh, ya, benar sinyal internet sekali. ya. Jadi Ya. lewat lewat Telepon aja. telepon ya. Iya. Dan tentunya jangan sampai klien di ruangan khusus itu, di ruangan tenang itu terus dipanggil, "Halo, ya ini loh nasi gorengnya sudah matang." Nah, terganggu ya. Terganggu Karena kan, benar. kita butuh ya psikoterapi itu butuh ketenangan ya. Ketenangan. Karena dokter harus menjelaskan, mendengarkan dengan jelas kan. Ya, betul. Dan Eh, klien juga harus berkonsentrasi betul fokus karena sekali. supaya itu di gelombang tetanya ya. Kalau kita kayak gini ngobrol tuh di gelombang alfa. Alfa tuh ya kayak kita ini biasa. Tapi kalau kita marah beta. Ya pas beta ini tinggi sekali ya nggak bisa diajak ngobrol. Maka Betul. percuma ngobrol pasti marah Nggak ya nyambung. nggak Nggak nemu nyambung. solusi ya, Betul nunggu sekali. alfa dulu paling nggak. Nah, Oke. saat psikoterapi ini di gelombangnya theta. Theta tuh yang paling hening, paling bijaksana, paling dalam ya. Ya. Face to face ya, kayak berdua gitu. Ya, betul. Oke deh, baik, waktu kita sudah habis nih dok ya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya sudah berbagi informasi bersama Jen di program 10.13 di segmen ketiga Halo Dokter, edisi penyiaran kita hari ini di tanggal 27 Agustus 2021. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Intinya pesan terakhir kita untuk kali ini ya, jangan sampai takut untuk ke psikiater sahabat. Kalau kamu punya rasa sakit atau gangguan cemas dan sebagainya sudah disampaikan oleh dokter, silakan langsung ke rumah sakit daerah Airamo atau ke tempat prakteknya dokter di Apotik Keluarga Sehat Danga. Kita akan mendengarkan informasi berita olahraga sahabat. Jangan beranjak kemana-mana. Stay tune terus bareng Jen di 10.13, 10.13, 10.13.